Halo sahabat dan saudara yang terkasih, jumpa lagi bersama Suster Grace di channel Suster Grace ini. Kita akan melanjutkan katekese kemarin tentang liturgi praktis. Dan seperti janji saya bahwa hari ini kita akan membahas tentang buku-buku liturgi. Yang saya maksudkan di sini adalah buku-buku yang perlu disiapkan dalam perayaan Ekaristi. Ada buku yang dipakai oleh imam, dan ada juga yang dipakai oleh umat dan juga imam. Nah, saya mulai buku yang pertama yang dipakai oleh imam adalah buku Tata Perayaan Ekaristi, atau biasa disingkat dengan TPE. Buku Tata Perayaan Ekaristi, setiap misa kita siapkan ini karena ini merupakan pedoman penting dalam berjalannya perayaan Ekaristi. Di dalam buku ini tersusun dengan baik dari awal sampai dengan berakhirnya Ekaristi. Maka kalau kita menyiapkan buku TPE ini mau Ekaristi, maka kita membukanya dari halaman yang tentang ritus pembuka, dan nanti kita akan sesuai dengan susunan Ekaristi, maka di dalamnya nanti akan diberi tanda-tanda. Nah, kita menyiapkannya dengan cara seperti ini. Mungkin ada saudara dan sahabat yang baru mau belajar atau sekedar ingin tahu, maka saya sekaligus memperkenalkan dan juga membuka caranya. Ini buku yang pertama, buku TPE atau buku Tata Perayaan Ekaristi. Oke, yang kedua yang perlu kita siapkan adalah buku pesan misa. Nah, apa yang dimaksud dengan buku pesan misa? Buku pesan misa itu ini buku pesan misa dibagi dalam beberapa jilid. Ini misa untuk pesan misa masa biasa, pesan harian, ini jilid 2 ya. Lalu ada pesan misa untuk masa khusus. Nah, pesan isinya di dalam juga ada mulai dari antifon, doa pembuka, lalu kemudian dengan doa persembahan, doa penutup. Nah, cara menyiapkannya, kembali saya ingatkan, cara menyiapkannya di dalam sini kita cocokkan dengan penanggalan liturgi yang saya bahas pada video yang pertama sebelumnya. Nah, kemudian ini yang lain, ini buku pesan misa yang lain adalah buku pesan misa Santo Santa. Kalau pada hari itu ada perayaan Santo Santa, ini sesuai dengan bulannya, dari bulan Januari, Maret, Februari, Maret, baru April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dibagi dalam beberapa jilid ini sesuai dengan bulan. Jadi perayaan Santo Santa yang diperingati dalam Gereja Katolik, kalau pada hari itu bertepatan dengan perayaan Santo Santa, maka buku pesan misa yang tadi kita ganti dengan ini, pakai yang untuk khusus untuk Santo Santa. Kemudian yang kedua yang kita siapkan adalah buku bacaan. Nah, buku bacaan ini ada 2 jilid, yaitu ini. Ada 2 jilid. Yang ini, yang pertama buku bacaan pada hari Minggu dan hari-hari raya. Ini buku bacaan di buku Misale Romawi. Ini. Lalu yang ini, yang jilid 2 ini adalah buku bacaan misa harian. Nah, untuk tahu menyiapkannya, kemarin pada video pertama saya sudah jelaskan bagaimana cara menyiapkan buku bacaan pada misa harian maupun hari Minggu dengan menggunakan kalender liturgi, penanggalan liturgi. Berikut
Buku yang lain yang digunakan oleh para imam adalah buku privasi. Nah, di dalamnya ini adalah lagu-lagu privasi. Jadi setiap perayaan itu punya privasi sendiri-sendiri. Jadi kita bisa, kalau mau menyiapkannya, cukup kita lihat di bagian depan ini, daftar isi. Umpamanya privasi Advent pertama itu di halaman berapa, ada di sini. Jadi setiap perayaan itu di sini, di dalamnya sudah ada, di daftar isi sudah ada, tinggal kita cocokkan saja. Nah, atau umpamanya besok kita mau merayakan misa privasi kenaikan Tuhan. Nah, di halaman 44. Jadi kita tinggal cari di sini halaman berapa, ini kita siapkan ini. Nah, buku ini kadang-kadang juga kalau ada imam yang tidak mau menyanyikan secara meriah itu perayaan Ekaristi, maka ini tidak usah dipakai. Tapi kalau dalam perayaan meriah biasanya kalau romonya mau menyanyikan privasi, maka ini dipakai. Yang berikutnya adalah Evangeliarum. Evangeliarum ini adalah isinya adalah Injil. Tidak ada bukunya itu besar, lebih besar dari ini. Tapi saya mau hanya memperlihatkan bahwa buku Evangeliarum itu seperti ini. Nah, buku Evangeliarum ini tidak digunakan pada setiap hari Minggu, tetapi digunakan pada perayaan-perayaan khusus atau hari-hari khusus. Contoh, pada saat tabisan, mungkin tabisan diakon atau tabisan imam, nah buku Evangeliarum ini dipakai. Nah, khusus untuk buku Evangeliarum ini biasanya kalau dipakai dalam perayaan itu, maka kalau dalam perayaan itu ada diakon dalam hal ini diakon tertabis, maka diakon yang harus membawa Evangeliarum ini dan ikut serta dalam perarakan. Cara membawanya pun dengan cara sedikit diangkat, diikut dalam perayaan, jadi diangkat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saudara sahabat dan sekalian bisa perhatikan ketika melihat ada buku Evangeliarum. Jadi kalau ada perarakan lalu ada diakon bawa ini, maka itu buku Evangeliarum. Nah, kalau tidak ada diakon, bisa juga lektor membawanya dengan cara yang seperti tadi, agak diangkat sedikit. Nah, buku Evangeliarum ini kemudian nanti lihat saat masuk di gereja, saat sudah di depan altar, buku ini langsung ditaruh di altar. Kemudian nanti saat mau dibaca, kalau diakon yang membacanya, maka dia harus mohon berkat ke selebran. Kalau selebrannya Bapak Uskup, maka harus minta berkat ke Bapak Uskup. Kalau tidak ada Bapak Uskup, maka kepada imam yang menjadi selebran. Nah, kalau demikian juga dengan lektor. Nah, tetapi kalau tidak ada diakon dan imam, salah seorang imam yang ditunjuk untuk membacakan Injil nanti, maka kalau Bapak Uskup yang memimpin misa, maka imam itu akan mohon berkat dari Bapak Uskup. Kalau tidak, maka kalau sesama imam, maka tidak langsung dibacakan. Kemudian setelah dibacakan tidak dikembalikan biasanya tidak dibawa kembali ke altar, tapi ditaruh di tempat yang pantas, entah di meja kredens atau tempat yang sudah disiapkan. Kemudian setelah pulang nanti, buku Evangeliarum ini tidak diangkat kembali, tapi sudah ditaruh karena sudah dibacakan. Yang tadi, yang buku bacaan yang saya perlihatkan tadi itu biasa disebut dengan nama buku Lectionarum atau buku bacaan. Nah, ada lagi buku-buku penunjang yang digunakan dalam perayaan Ekaristi.
seperti buku Mazmur yang digunakan oleh pemazmur untuk menyanyikan Mazmur dan Haleluya. Kemudian buku puji syukur juga digunakan, dipakai oleh imam, juga dipakai oleh umat. Saudara dan sahabat sekalian yang terkasih, demikianlah yang mungkin saya bisa sampaikan atau saya bisa berikan pada kali ini tentang buku-buku yang digunakan di dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasannya, dan ikuti terus. Pada video berikutnya kita akan membahas yang dengan tema yang lain lagi. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya, dibantu dengan subscribe, di like, dan di share supaya lebih banyak orang yang tahu dan kita saling belajar. Oh ya, kalau ada masukan atau ada yang mau ditambahkan, tulis aja di kolom komentar ya. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam.